Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini kita akan membicarakan sebuah film aksi terbaru yang dibintangi oleh Kate Beckinsale. Dan film ini benar-benar temponya itu benar-benar cukup cepat dan pokoknya keren deh. Nah, kira-kira nih kita akan ngomongin apa nih soal film ini? Nah, sekarang sudah bergabung dengan saya, teman Kongko BB69, Mas Watching Movie Channel. Apa kabar nih, Mas? Halo Mas Bebe, apa kabar? Kabar baik Mas? Baik-baik, sehat. Gimana, Mas? Sehat? Sehat Mas, sehat. Nah, kita nih mau ngomongin soal film terbaru dari Kate Beckinsale yang berjudul Jolt. Nah, gimana nih, Mas? Pas waktu melihat film ini nih, apa yang Mas harapkan atau apa yang Mas istilahnya duga-duga nih film mengenai apa nih? Kan dari posternya, dari trailernya. Aku nggak lihat trailernya sih Mas, pas nonton tadi aku sama sekali nggak lihat trailernya. Nggak lihat trailernya. Nggak lihat trailernya, tapi gue baca ininya Mas, sekilas Mas. Plot ceritanya Mas. Oh, premisnya ya. Premis cerita tuh di IMDb tuh. Artinya kan ini ada seorang wanita nih kayaknya yang punya penyakit khusus yang dia nih tiba-tiba dihadapkan dalam situasi dia bilangnya sih husband-nya ya, tapi ternyata bukan kan ya. Kan bilang kayak gitu kan, kayak apa the lovers tuh dia mengalami tuh diuji nih kemampuan dia sama penyakitnya dia nih Mas. Jadi udah mati gue, wah ini udah mana aksi si Kate Beckinsale nih gue bilang nih. Terus dengan aksinya gue lihat di poster aja, wah ini salah satu pasti garang nih. Soalnya dia bukan apa-apa Mas, waktu di apa film yang apa Mas, dia film apa Mas yang terkenal itu Mas? Underworld segala macam sih. Underworld. Nah, Underworld kan dia termasuk garang kan Mas, cocok jadi sosok jagoan Mas. Betul, betul. Dia itu istilahnya setara sama Mila Jovovich dan lain-lainnya, Angelina Jolie, istilahnya dia itu termasuk istilahnya yang sering main film wanita badass kita ngomong ya. Iya, badass ya, betul. Jadi istilahnya yang istilahnya keras, yang berantem, yang aksi. Nah, ini dia nih sering nih. Nah, apalagi kan kalau premisnya itu kan dibilang kan bahwa si tokohnya si yang diperankan oleh si Kate ini, si Lindy ini mempunyai dari kecil ini mempunyai permasalahan secara emosional. Di mana dia itu tidak dapat menguasai diri saat dia itu terpancing oleh kemarahan ya. Dalam arti ya, bahkan kalau Iya. dilihat itu dari pupilnya tuh langsung berubah tuh setiap kali dia marah tuh, dan istilahnya entah kenapa kalau dia udah marah besar itu lose control tuh, dia nggak bisa mengontrol diri sendiri tuh sampai istilahnya habis-habisan ya. Dan ketika dia lose control Mas, tenaga itu langsung 3 kali lipat dari tenaga aslinya Mas. Dibilang juga tenaganya Mas. Ya. Langsung apa tuh namanya tuh DNA-nya tuh litosisnya atau apa deh istilahnya tuh langsung dia membara gitu Mas, kuat Mas, cocok banget makan itu Mas. Betul, bahkan istilahnya ngelawan lelaki yang mungkin 2 kali lipat badannya lebih besar segala macam ya, itu dia bisa ngelawan, bisa ngalahin. Istilahnya tuh dia bisa mutusin rantai-rantai di tangan Mas istilahnya. Bisa Saking ikatan talinya ya. Iya, ikatan normal yang cewek nggak bisa, dia bisa lepasin Mas, ditarik aja sama dia Mas. Nah, kalau dari segi ceritanya, menurut Mas ini gimana Mas? Apakah Menghibur Mas. Gue bisa bilang nih film, apalagi seperti yang gue sering bilang gue bahas ke Mas Bebe ya, di saat kita lagi PPKM gini, lagi banyak rebahan, lagi banyak work from home, ini pas banget Mas. Pas Kenapa banget ini nih? menghibur. Kita nggak perlu, kali ini gue kasih keterkecuali Mas, gue nggak perlu mikir. Iya betul. Film ini emang nggak layak untuk kita nilai secara detail Mas, tapi ini secara menghibur nih delivery-nya dapat Mas. Delivery-nya secara menghibur, sutradaranya menurut gue dapat ya. Kita tahu udah habis saya sengaja. Ini film yang menurut gue nih termasuk singkat, tapi kita nggak berasa nonton singkat Mas. Kalau kata quotes untuk film ini gue seperti itu Mas. Film ini memang singkat 1,5 jam, tapi tak terasa tahu-tahu 1,5 jam dia habis Mas. Kalau gue Mas.
Jadi gue cukup enjoy mas artinya mas. Apalagi ditambah si Kate Beckinsale-nya ini di sini garang mas nih ngingetin gue mungkin 11-12 ya sama Lucy ya mas ya. Lucy salah Betul. satu sosok yang gue suka juga mas. Hmm, Ini hmm, 11-12 nih kalau kalian suka Lucy ya. hmm, Lucy-nya si Scarlett Johansson nih wajib nonton nih. hmm, hmm. Kurang lebih pace-nya juga sama ya, istilahnya cepet ya, tek 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 gitu ya. Iya. Dan istilahnya nggak ngambil waktu istilahnya untuk yang untuk menye segala macam ya. Terus ada komedi-komedinya juga mas, tersirat komedi yang lucu-lucu juga mas. Ya. Betul. Terus gue juga temponya sinematografi menurut gue juga terpola menurut gue sih mas. Bagus mas sinematografinya mas, indah ngambil dia shoot dia dari atas, terus cara dia eksekusi waktu dia di underground berantem itu, terus nuansa malamnya, nuansa restorannya, nuansa dia jalan-jalan, nuansa dia waktu ke gedung-gedung itu menurut gue cukup bagus loh mas. Ini cukup diperhitungkan, maksudnya tuh cukup dibuat secara detail juga mas, ledakannya kayak gitu mas. Saya setuju sih dalam arti gini, beberapa film kan mencoba istilahnya supaya aksinya keren atau istilahnya aksinya itu berasa nyata, jadi kameranya digoyang-goyangin, istilahnya kameranya itu terlalu shaky, akhirnya membuat kita pusing, atau ada beberapa itu terlalu monoton. Nah, sedangkan kalau untuk film Jolt ini menurut saya sih cukup pas sih dengan pace-nya yang istilahnya termasuk cepat, to the point ya, benar-benar to the point tuh. Tapi pergerakan kameranya itu bagus. Ingat gak yang dia dikejar di rumah sakit tuh? Yang dikejar sampai yang lari-lari itu ruangan, terus habis itu sampai masuk ke ruangan bayi. Itu gila sih itu. Itu salah satu apa ya, maksudnya itu scene komedi menurut gue masih itu gila. Terus ada nenek yang bingung yang dia kayuin pintu itu ya. Kayuin pintu itu, terus nenek bingung mau ngapain nih, dia juga bingung, polisinya kan ini mau buka tapi kan bolot nenek-nenek ibaratnya kan. Iya betul. Ini sih pas sih dalam arti tadi itu yang saya bilang itu kameranya juga gerakan mengikuti para tokohnya itu nggak ngebuat kita pusing. Iya nggak berlebihan dan enak dilihat mas. Masih bisa kita tangkap dengan mata kita istilah itu. Iya betul. Dan tadi itu segi komedinya itu sih lucu sih dalam arti gila siapa sih yang ngebayangin bakal ada kegilaan lempar bayi gitu itu kan dalam arti sarap lah orang bilang ya, ini kok idenya dari mana nih, asal jadi protek. Dan bener kalau dia nggak tangkap dia nggak bisa nembak mas, dia harus mau tangkap bayinya dulu mas, kalau nggak bayinya gimana mas. Yang lucu itu gak mas bayi keduanya mas, orang berkulit hitam juga itu lucu mas. Soalnya disorot mukanya bayinya itu ya. Iya tuh sih pengen ada unsur komedinya banget. Iya ini sih bagus sih dalam arti sih. Nah kalau dari aksinya gimana mas? Dalam arti kalau dilihat aksinya juga bagus mas, aksi juga bagus. Aksi dia tuh waktu di ruang putih itu juga bagus. Singkat padat tapi cukup menunjukkan dia jago bela diri mas, jago emang dia menunjukkan tuh nggak asal-asalan. Kadang kalau kita lihat film kan kalau pemerannya bukan biasa aktris bela diri kan kelihatannya kayak dicepet-cepetin atau kayak gimana kan mas ya. Atau istilahnya dari sudutnya itu sengaja supaya nggak kelihatan segala macam. Iya. Kalau ini lihat deh mas, dari yang di WC yang dia kesel tuh dicengin sama itu. Yang pelayannya ngoceng-ngocengin soal pacarnya. Iya, pelayan nyinyir itu bangke tuh. Ada aja di barat pun nggak di Indonesia tuh ada juga mas nyinyirin customer mas ya. Dari yang di situ, terus dari yang waktu di underground itu, di ruang bawah tanah itu, terus sama yang terakhir itu yang putih itu cukup teruji loh mas. Dia ini martial artnya bagus juga mas, maksudnya mas, scene fight-nya bagus juga mas. Koreografinya ya, koreografi dari pertarungannya betul. Ditambah dengan ekspresinya si Kate Beckinsale ini bagus mas. Ini ujian banget dan dia menurut gue nih kayak refresh banget mas. Selama ini kan kita lihat kan wajahnya dia kayak rambutnya hitam, terus kayak agak kurus atau rambutnya agak memanjang, ciri khas dia kan gitu ya, rambut hitam dan coklat kehitaman tuh yang agak digerai gitu ya. Kayaknya kan agak keriting terus agak nutupin belah pinggir tuh. Menurut gue nih ini gue lihat, gue rasa nih mas ya, ini tukang makeover nih mas ya, tukang make up ini yang make upin si Nicole Kidman nih gue bilang nih mas. Kenapa mirip ya? Mirip itu kayak Nicole Kidman yang zaman-zaman dia udah agak tua kan, tiba dia jadi agak muda lagi kan Nicole Kidman ya.
Nah ini kayak gini nih persis mata-matanya, dia punya rambutnya, dia punya bedaknya, sampai gue liat tuh kayaknya agak-agak mirip mas. Dan dia cantik loh mas. Gue tadi lihat umur berapa sih Kate Beckinsale, gue liat 48 tahun, tahun 73. Gila untuk ukuran kayak gitu dengan badan langsingnya gitu, dengan muka yang masih fresh gitu, kayak umur 35 mas itu mas. Dan gerakannya itu masih Nah, bagus ya. iya, gila tahun 73 loh dia mas. Dan istilahnya tadi itu masih fit ya, dalam arti ya, untuk adegan aksi. Iya, nggak ada kelihatan apa namanya bahasa kasarnya tuh kayak keriputnya nggak ada mas. Iya. Kalau kemarin lu ngomenin Scarlett Johansson, ini malah lu muji si Kate Oh iya, Beckinsale ya, iya kayak Scarlett Johansson di film apa tuh Black Black Widow. Widow, kelihatan kayaknya mata itu ada kerut-kerutan, kayaknya mukanya lebih kempot gitu mas bahasanya mas. Ini Hmm. seger loh mas, ini mas si Kate Beckinsale ini jujur, gue nggak Hmm. bohong. Dia emang aktingnya keren, terus habis itu terjaga sih stamina-nya segala macam kalau kita bisa lihat Iya. ya. Seperti itu. Nah, Ekspresi mata itu pas banget. Ketika dia jadi mau marah itu kan cocok banget, itu nggak sembarangan orang loh mas. Ekspresi dari nahan emosi gitu nggak sembarang nah aktris emosi bawa bisa loh. pisau gitu ya. Iya, Pisau apa nahan. bisa makan. Iya pisau makan kayak, terus yang dari di taksi kayak dia sampai bilang apa, Demi jangan bikin gue keselamatan kamu. marah. Iya demi kawan kamu kasih tahu deh. Buruk dia nggak pakai basa-basi tipenya mas, ya nggak pakai basa-basi. Terus dia bilang tunjukin deh 3 orang paling kuat tuh sini ngadu gue. Gila, mas itu bahasa mas. Ya udah 3, tapi nggak satu-satu langsung. Ya udah siapa takut, gue demen kayak gini nih dia bilang. Terus yang lucu juga mas, yang di adegan berantem mas, adegan berantem kan dia kan lihat ada penjahat kan di Anting. PT kan ada kayak anting ya. Hmm. Iya kan di anting, terus tadi pas diambil di bawah celana dia bilang, nah seperti tebakan gue pasti ada, lu tau kan diambil juga dari situ. Dicabut. Iya dicabut itu kayak apa tuh, ibaratnya tuh apa, iringnya gitu, apa tusukan itunya apa antingnya Cincin gitu. antingnya deh yang pasang di kemaluannya ya. Itu gue ngakak lu itu, lu dia bisa kepikiran aja. Gue sempat mikir dulu 2 detik, oh maksudnya itu pasti. Soalnya kan ini kan apa lawannya itu kan di hidung, di apa di dadanya ada anting ya. Habis itu udah Iya. cabut. Gue kira bakalan cabut satu-satu tuh dari istilahnya dari dadanya ke hidungnya, tapi ternyata bukan hidung yang dicabut, malah yang bawahnya gitu. Udah gue tebak, dia bilang gitu, udah gue kira atau enggak tebakan bener gitu. Wah, Dia itu bilang langsung gitu kan. langsung ngilu tuh ya. Iya. Itu bagus mas, ini bagus menghibur mas. Hmm. Ini cukup menghibur filmnya, walaupun memang nih ya, kalau mas tanya kan pasti bakal ada scene, mas nanya ini kelemahannya apa ya mas ya. Betul, betul, betul. Kelemahannya sih jujur, plot ceritanya terlalu ngegampangin sih. Tapi di luar itu gue udah cukup mengalahkan mak hiburan entertain untuk apa ya, untuk imun gue di PPKM gini atau di apa ya, work from home kayak gini yang banyak di rumah ya, itu cukup bikin gue imun gue naik sih mas, jujur mas. Saya setuju. Soalnya kalau dalam arti untungnya saya juga nonton ini juga, saya juga Yang nggak terlalu berharap mengenai mendapatkan sesuatu cerita yang solid dalam arti oh ini karakternya harus ada yang gimana, istilahnya harus dalam atau ceritanya itu harus ribet. Nah, karena saya berpikir bahwa ya udahlah, paling-paling saya berharap ini kayak film-film kayak Resident Evil-nya si Mila Jovovich lah, atau istilahnya kayak film-filmnya Tomb Raider-nya si Angelina Jolie dan lain-lain, istilahnya saya atau Lucy, istilahnya dalam arti yang penting itu ya kita nonton buat hiburan. Dan emang benar dalam arti karena di sini kalau kalian mau review, kita mau review balik lagi dari segi cerita emang oke dangkal sebelum dan banyak motifnya itu agak-agak masih tanda tanya. Ini kayak pacarnya atau istilahnya si Justinnya tuh, si Jel Courtney-nya itu, dia motivasi bener-benernya apa? Dia ini sebenarnya siapa? Dia ini apa nih? Itu kan masih sampai akhir kan paling-paling cuma lewat ngomongan doang, terus kita masih nggak ngerti nih. Dia kenapa ngebunuh dia? Istilahnya ngebunuh si apa penjahatnya itu si Garrett kan? sebenarnya sih dia infokan sih alasan dia pengen bunuh si Gert karena dia kesel sama orang-orang kayak gini nih, polisi aja soalnya nggak berani untuk bertindak istilah gitu mas. Betul, dia kan Tapi infokan seperti itu. Tapi kan ya, kenapa dia bisa mengorbankan orang lain? Nah, itu kan agak dan juga ekspresinya dia, kenapa orang mah kalau udah gitu ya bilangnya kayak iya gue kesel sama dia, gue minta maaf nih sama lu, gue jadi memasukkan kematian gue atau apa gitu ya.
tapi gue butuh untuk membunuh nih orang karena nih orang nih udah keterlaluan banget sama angkutan-angkutan yang lain, dia sering bunuh sama orang lain tuh tidak berdosa dibunuh tapi polisi tidak menindaknya. Nah itu mungkin masuk akal mas. Nah Tapi itu. dengan dia ketawa-ketawa gitu ya, ini lu kena bohong sama gue, lu sih goblok, lu nggak bedanya lu sama hawker sama hawker mas, kayak wanita penghibur gitu, lu maunya cinta doang langsung kena lu gitu, dia gitu dia langsung pas dibilang hawker tuh mas, pas dia bilang hawker langsung ting, langsung dia nggak mempan lagi mas begitu mas. Saking marahnya. Udah saking marahnya. Nah Gila itu dia kenapa yang gue bilang itu, kalau dia cuma memalsukan kematian terus habis dia untuk ngebunuh itu masuk akal, tapi kan dia kan bilang gue memalsukan kematian, gue memakai elu untuk mengalihkan perhatian dia nih. Nah terus habis itu kan dia bilang lu nggak tahu ya, nah apa emangnya lu kira itu yang ngebayar si dokter itu siapa, penelitiannya si dokter Ivan. Nah jadi kan ternyata itu ada hubungannya kan. Nah itu tapi kan tanda tanya nih, kok cuman sekilas doang nih, buat apa nih, dalam arti ya mungkin itu yang akhirnya itu akan dijawab mungkin di sequelnya nih, karena kan ada si Susan Sarandon kan ya yang muncul pas dia adegan awal juga tuh ya, yang pas dia masih kecil. Yeah. Nah itu sih emang kalau dari segi cerita memang itu pasti ada kekurangan. Tapi tadi itu kalau kita untuk naikin imun terus habis itu ingin nonton yang pace-nya cepet, tek 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 tek. Nah, habis itu aksinya full aksi, gila-gilaan, komedi juga, istilahnya komedi. Itu juga pasangan polisinya juga konyol juga sih itu, si detektifnya ya. Si Vikar sama si Nevin itu konyol sih itu menurut gue sih. Tapi ya itu pasangannya cocok sih, yang kayak si Vikar itu memberi pengharapan, tiba-tiba si Nevin itu bilang, ini mah pasti nggak ini kok, lu percuma aja, udah lu lupakan lah, maksudnya ini pasti nggak terpecahkan segala macam ya. Nah, itu mungkin nyindir juga kali ya. Iya, nyindir polisi, ada satu yang tegas, satu yang bisa kepincut sama kecantikan wanita juga bisa gitu mas kesannya ya. Dia salah satu orang yang kayaknya punya belas kasihan sama si ini ya, sama si Lindinya ya, entah kenapa ya. Jadi apa nelpon dulu, ini dia mau datang nih, lu kok mau ditangkap, dia sampai Islam kayak gitu loh mas. Betul. Ternyata jatuh cinta tuh. Iya, terus sampai yang lucu itu yang bunyi telepon yang belum dimatiin kan, dia nyalain mobil yang spot dia kan, mobil spot itu gila tuh, ada suara itu keren banget, itu kan dari telepon tau gak mas? Iya, atau itu deket situ juga ya. Belum, enggak dari telepon, dari suara speaker, jadi dia belum mati. Dari telepon situ terus habis itu tiba-tiba itu lewat tuh di depannya kan. Iya. Yang pas itu. Terus yang lucu lagi, tiap kali si Lindy ketemu orang, dia lucu dengan salah tingkah, dia bilang enggak, ini ya baru deket doang lah, baru 2-3 kali ketemu, tau gak dia nggak mau bilang, kayak tegas, kayak bilang ini pacar gue atau istri suami gue, kayak dia kayak malu-malu bilang ke orang, nggak biasa mas, jadi bilangnya iya ini baru ketemu lah 2-3 kali ya, kayak gitu deh, baru 2-3 kali, gue belum jadi pacar kok, belum jadi pacar tuh emang belum, dia nggak mau ngaku-ngaku, tau gak mas? Mungkin karena hubungannya belum sampai pacar, jadi dia bingung Emang juga. belum. Jadi Tapi ini kan pacar ada lu. orang Dia bingung. Ya bukan sih, tapi iya sih, kita baru ketemu 3 kali sih. Dia mau masakin saya ini, ketemu yang ketiga kali nih istilahnya. Iya, itu lucu anjir, itu lihat ekspresi dia malu-malu gitu tau gak, jadi kayak orang canggung ngerti kayak gitu mas. Iya, Padahal kan nggak ada si Justin nih, padahal nggak ada Justin yang kita nggak bilang istri, kayak bilang apa juga nggak peduli kan harusnya kan. Terus yang bikin kita takjub emang harus kayak gitu mas, kita harus jemput bola mas. Jadi polisi belum ngapain, polisi lagi nyari kita nyamperin dulu kayak dilakukan si Lindy kayak gitu kan. Tiap kali dia mau kayak mata-matain si Lindy, atau dia nyamperin dulu, dia yang tahu dia. Iya itu seru mas itu mas. Ke kantor polisi bisa berani ngambil kunci kayak gitu. Keren. Tapi serem juga ya kalau sama yang tadi mas bilang kan, motifnya kan si Justin kan nggak jelas ya mas, akan terjawab di sequel ya mas bilang ya, mungkin ya. Itu sebenarnya sih dia kan kasih penjelasan mas, kalau menurut aku ya, sudut pandang aku, dia kasih penjelasan, dia kan kerjasama tuh sama si dokternya dia, Ivan, si Stanley Tucci itu tuh, bahwa orang kayak gini nih bisa lu manfaatin nih untuk ngadepin, untuk tipe-tipe orang nih yang nggak bisa dikalahkan oleh polisi. Jadi dia tega-tega itu ngedeketin dia tuh karena ada tujuan tertentu di awal itu, karena dia bilang tuh buat eksperimennya juga sih itu mas, eksperimen si itu dokter itu. Cuman kan tadi itu yang tadi itu kita bingung kan, si Justin ini nih
kenapa nih sampai dendam sama si Gareth Frizzle ini, dalam arti penjual senjata segala macam. Walaupun kita mikirin, oh mungkin aja dia orang yang udah jengah melihat ketidakadilan, hukum yang tumpul, akhirnya itu dia main hakim sendiri, itu kita masih masuk akal tuh. Dia Tapi sempat kan bilang, dia sempat bilang itu. Tapi yang kita tanda tanya itu, kalau dia ngomong kayak gitu, kita anggap dia protagonis. Oke? Dalam arti sebenarnya ini gue memalsukan kematian gue ini supaya gue ini bisa ngebunuh dia. Tapi kan akhirnya kan dia kan ngomong, iya gue menggunakan si Lindy ini supaya misalnya si Gareth ini fokusnya ke Lindy, bukan fokus ke dia. Ngerti kan? Dan dia ingin menggunakan si Lindy ini sebagai alat untuk ngebunuh si Gareth itu juga kan. Nah itu kan kita kan tanda tanya nih dalam arti. Terus abis itu kan bukannya gue kira itu kan dia kan buka champagne tuh. Gue kira 2 gelas itu akan dikasih ke satunya lagi kasih ke si Lindy, nggak taunya itu dia pengen ngebunuh si Lindy juga kan. Itu kan agak bingung juga kenapa nih orang. Jadi kalau sudut pandang gue sih waktu dia akhirnya dia nyamperin si Gareth, nggak tahu Gareth udah ketembak di kepala ya. Atau kan dia tepuk tangan kan, si Gareth tepuk tangan itu kan ya, Toto dikasih gas dari atas dari bawah, nggak tahu Toto kaget kan, kita semua kan tuh plot twistnya juga lumayan nggak nyangka, mind blowing juga ya, mind blowing. Tapi kan dia sempat bilang dia bilang ini orang kuat seperti si Gareth nih yang nggak tersentuh sama polisi, ini gue udah kerja sama masih itu dokter Michan, tau gak dokter Michan itu dokter lu sendiri itu. Dia tuh bilang untuk uji eksperimen dia itu, makan lu dipakai, dia yakin lu pasti akhirnya bisa ketemu atau menyusup atau ngebongkar atau mencari tahu nih ini si Gareth ini yang pembunuhnya gitu, istilah kayak gitu. Dia bilang gitu terus. Tapi yang maksud gue nggak pahamnya yaitu kenapa maksudnya bisanya dia malsuin, dia bisa dengan mudahnya itu. Jadi itu siapa mayat itu cuma gelandangan di jalan gampang. Emang polisi sebego gitu nggak bisa lihat identifikasi, itu sih yang gue bingung. Nah itu kan dia kan bilang kan dia bayar sama koroner bagian forensiknya itu dibayar pemalsuan ini sidik jarinya, ini dibayar, istilahnya dia udah bayar koroner ya. Nah tadinya itu menurut gue sih plot hole yang terbesar itu si Justin kenapa mau bunuh si Lindy. Padahal kan kalau Justin sih maksudnya kalau sudut pandang gue sih dia nggak ngapain bunuh Lindy, tapi karena Lindy-nya sakit kan, orangnya emosi kan, dia masa ditipu bilang hoker, dia mau maksudnya tuh. Nah maksud gue kan justru kan gara-gara dia setrum terus kan. Iya, setrum itu artinya tuh biar dia yakin, karena si Lindy kalau setrum itu pasti nggak bakal mendekat, jadi dia tuh ngerasa tuh apapun nggak tahu dibunuh atau enggak ya, tapi gue rasa sih dia mau disiksa dalam arti Lindy tuh nggak ada apa-apanya karena tenaga dia tuh pasti udah disetel nih sama ini nih Nah justru itu kan dalam arti kan dia emang punya niat yang nggak baik. Tadi itu gue pikir itu abis itu dia kasih champagne buat minum berdua, istilahnya gitu tadinya. Tapi nggak tahu dia punya maksud itu. Emang udah punya maksud untuk menghabisi si Lindy kalau menurut gue ya. Kecuali misalkan kalau dikasih champagne terus abis itu lagi ngomong baik-baik, terus abis itu si Justinnya cerita-cerita gini-gini, si Lindy-nya nggak terima. Nah itu kan berbeda tuh. Kalau itu kan emang dia ketawa-ketawa, hahaha gue ini mempergunakan lu sebenarnya gini-gini, dengan istilahnya dengan tadi Mas bilang itu tanpa rasa penyesalan, tapi dia emang sengaja istilahnya kan, sengaja mempergunakan si Lindy itu supaya salah fokus nih si Gareth-nya nih, seperti itu. Iya betul, salah fokus, dan dia yakin karena dia udah kerja sama si dokter Michan itu Mas. Karena buat itu kata kunci itu eksperimen dia Mas, eksperimen untuk uji obat dia gitu, istilahnya uji obat dia sih yang gue tangkap. Dan di luar itu gue nggak berasa dia mau ngebunuh dia sih Mas, mau ngebunuh si Lindy. Tapi dia yakin dengan alat itu Lindy tuh dibuat tuh, maksudnya tuh senuk Mas, dibuat dongkol Mas, maksudnya Mas. Dibuat dongkol dan lemah. Dia yakin dokternya juga pasti udah wanti-wanti, lu tenang deh Lindy, ntar lu ketemu dia, lu kan udah tembak sih itu tuh Gareth tuh palanya tuh, ntar kalau lu udah tembak dia datang ke atas, lu nggak usah takut, lu ada alat ini, dia nggak bakal apa-apa, dia tenang, nggak bakal bisa deketin lu gitu. Ternyata ini dibikin sama sutradara tuh karena dia udah saking emosi, dibilang hoker ya, lu mau aja lu gobongin, lu mau gua anggap sebagai
penjajah cinta lu kayak gitu-gitu. Demi gitu aja lu gampang banget dia ketawa-ketawa gitu. Nah itu dia, Dia tuh kenapa dia harus kayak emosi. gitu? Ngerti gak? Kenapa dia harus kayak gitu? Kan berarti kan emang motivasinya itu memperalat. Jadi emang Iya, nggak ah, ngedongkolin si itu, menurut gue sih ngedongkolin si Lindinya mas, ngedongkolin. hmm, 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 Jadi hmm. emang dia sifatnya tuh ternyata di luar dari situ sifatnya emang jahat sih itu siapa Si Justin, Justinnya itu karena dia apa ya karena dari tujuan awalnya emang untuk manfaatin si ini siapa si si Lindinya, Lindy dengan bekerja sama dengan si dokternya itu Muncin, ternyata. Dokter Ivan. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Tapi sih overall sih keren nih ya, dalam arti ya. Keren, keren. Ah, Ini ah, skornya berapa mas dari mas? saya sih 7 lah. Ya Hmm. sekitar 7 lah, minimal 7 nih, nggak 7 ke bawah sih menurut gue sih mas. Soalnya buat ya itu tadi itu pesannya sih jangan terlalu mikirin wah ini Iya. harus harus ceritanya harus gimana harus berat segala macam ya pokoknya nikmati aja actionnya itu ya nikmati Alurnya aja lah. enak, alurnya enak mas. Alurnya Hmm. dari cara dia buka itu pakai kan ada kata kunci kan yang dia apa itu apaan tuh alat buat motong ya terus kan ada surat teriaknya doang mas ada surat teriakan itu jadi dipotong jarinya dipotong jadi dia bisa buka atau enggak mas. Tapi kita kan waktu pas awal itu kita mikir nih bakalan motong apa nih waktu itu pas di berantem di bertiga itu dia berani nyabut anting wah jangan-jangan motong apa nih kan itu kan justru kan kita ngebayangin apa aja nih dipotong nih sama si Lindinya nih nggak taunya buat buka itu ya buat buka sidik jari ya. Iya itu sih gue pas dia ada suara latarnya tuh ada si cowoknya itu teriak gue rasa nih apa nih dicongkel mata tuh katanya buat jarinya itu dia kayak gimana Hmm. cara masuk ketemu si Roger apa si siapa tuh si Si Gareth. si Gareth Gareth itu juga lucu Si mas nyeritain itu mas itu orang Lobster. psikopat banget itu mas gila yang baru masuk diikat-ikat yang diikat itu tuh yang itu digantung gantung diri kan oh, itu kan kayak Itu. orang psikopat banget yang bisa kayak gitu mas. Orang Terus nyeritain tentang apa kecoa sama lobster bedanya sama itu sebenarnya dari dari antropoda sampai bilang antropoda kelas lagi. yang sama, virus yang sama seperti itu. Cuma bedanya itu Iya. lobster bisa mahal segitu, kecoa ya cuman kayak gitu doang. Mati diracunin. Eh, Iya, dan eh, itu terus dia identikin si kecoa itu kayak lu tuh gak maksudnya kecoa tuh kayak si Lindy ya. hmm, 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 hmm. Hmm. Iya, iya, Aduh. ini sih emang emang tipe-tipe film apa? Film-film cepet nih kayak Lucy, kayak Shoot 'em Up segala macam yang nggak usah mikir deh istilahnya. Iya. Kayak Kadang-kadang John ini Wick pertama. Iya. apa? Gue nggak tahu kenapa ya gue ngerasa lihat film ini ya kayak gue waktu dulu nonton John Wick pertama mas. Kenapa tuh? Auranya gitu, auranya cepet sama kayaknya tuh kayak mau dibikin sequel ya gitu loh. Ya kita berharap sih nih. Kita berharap nih Amazon nih menerusin sequelnya sih nih. Karena kita Hmm. penasaran mau dibuat apa nih. Karena film-film aksi lainnya kan banyak kan ya cuman satu doang, nggak bikin Iya. sequel sih seperti itu. Dia Kita sih kayak ada planning ya mas ya. Ada planning nah, kayak mau bikin sequel. Kalau dari tanda-tanda dia kayak mau dibikin nih jadi pembantu polisi ngelawan penjahat yang resahin ibu kota ibaratnya mas ya. mungkin jadi ada organisasi istilahnya organisasi tersembunyi yang untuk jadi agen-agen rahasia yang Iya. mana dipergunakan amarahnya senjata Iya. sebagai senjata jadinya bukan sebagai agen aja tapi sebagai senjata untuk membunuh istilahnya seperti itu. Hmm. Dan Itu. lucunya tuh endingnya juga enak dilihat mas. Endingnya tuh heartwarming mas yang ketika katanya polisinya tuh jatuh cinta juga kayaknya kesemsem juga sama dia. Mau gak gue undang kali ini gue bisa masak itu loh anak lo ikan itu loh lu pergi tapi padahal kayak mau juga sebenarnya Iya ntar gue iya pikir iya. Kayaknya sih ada mau terus yang lucu adegan apa pantatnya ditembak ya pahanya sih tembak lu ngapain nembak gua mau morgol dia. dia bilang cuma kaki kan tuh cuma kaki nggak apa-apa ya. Terus dia ntar gue tekan ala lu jangan pegangin lobang gue lu istilahnya kan walaupun itu Iya lobang iya apa lobang tembakan tapi dia kayak nyindir-nyindir gitu lu jangan megangin lobang gue lu lobang bekas tembakan iya polisinya itu. dia kan lucu muka dia langsung cengong gitu kan muka dia kan dia tuh lucu mas. Salah tingkah. Terus Eh, anaknya mas anaknya yang terkesan cuek anaknya terkesan cuek atau pas ada ledakan belum ada apaan tuh hmm, anaknya gila main game tiduran sampai nutupin bangku gitu mas. hmm. uh, Iya Kocak gitu iya. kocak mas cuma ini seger mas dalam mas. Filmnya segar ya. Cocok. Jolt ini mungkin artinya kalau dalam bahasa Inggris gue tadi di itu artinya kayak impulse restrict ya mas ya.
Bolt, kayak ngambil kata bolt kali ya. Bolt atau Volt ya. Iya, Gitu. kayak bolt gitu. Impulse listriknya tuh ada orang kayak gitu, mungkin ada mas. Gue juga kayak gitu mas aslinya mas. 5 detik gue gampang emosi mas kadang-kadang mas. Tapi gue langsung nyadar habis 5 detik mas. Kalau gitu lu harus beli raket nyamuk lo. Setiap Aduh, kali lu setiap kali lu mau gila. itu lu pegang raket nyamuk. Iya. Terus lucu lagi ada yang adegan di mobil itu mas. Nih, tangan lu, kenapa nih? Tuh, ada listrik tau gak? Lucu tuh ekspresi si Bobby Cannavale-nya itu mas. Itu tuh Bobby Cannavale musuh besar gue sebenarnya mas. Kenapa? Itu kan suaminya si itu. Tahu gak suami siapa? Gak tahu gue. Hah? Ross Byrne itu mas. Suami Ross Byrne. Oh, suami Ross Byrne. Favorit lu ya Ross Byrne-nya. Iya, itu suaminya lagi. Iya, sekarang dia suami Ross Byrne ya. Dari 2012 ya. Iya, kutu kupret emang tuh. Tapi dia perannya biasa si Bobby Cannavale itu biasa peran-perannya tuh kayak lebih mafia gitu mas, kayak lebih kayak karena muka-mukanya itu muka-muka gahar juga sih dia ya. Tapi di sini cocok jadi kayak kalem-kalem gitu juga ya mas. Oke. Kan mas itu mas kejarannya ya. Bagus sih yang dia. Mau adu itu tuh, mau adu mobil pasti si Lindy pasti menang karena dia mentalnya ya kuat. Orang gila lu mau lawan. Orang gila ya lu beri gue lu kasih gue beri istilahnya kan. Iya. Lu berani tuh mas yang si gendut tuh mas yang di bawah tanah bosnya. Lu udah mas mobil, gue bohongin lu gak bakal gue kasih tahu. Terus ada satu supir udah nih tembak lu siap-siap gitu. Ngomongkan sama dia mas. Langsung disetrum burungnya mas, gila gak mas? Mati tuh kan. Disetrum mati lah itu kayaknya tuh. Iya, mati yang pas polisinya detektif kan cerita itu tuh ada yang nemuin gini kalau dari ini sih kayaknya kemungkinan lu nih yang melakukannya nih. Iya, aduh, lucu. Nah, itu yang disini satu sih memorable banget loh, yang anak yang bayi kedua tuh sampai kulit hitam itu diambil shot dari diambil shot dari atas ke bawah supaya lihat ekspresi bayinya ya, kesannya ya. Iya, pasti dia. Aduh, kotak. Itu transgender itu mas, yang ceweknya itu mas. Yang detektif itu ya siapa? Laverne Cox ya kalau nggak salah. Laverne Cox ya. Iya. Emang gue dari sebelum itu gue punya firasat sama suara sama tampangnya mas ya. Tapi keren ini si Kate Beckinsale sih, ini mengobati kekangenan banget mas. Gue udah lama gak nonton film dia mas. Kayak dia agak sedikit maksudnya karirnya sedikit agak stuck kan belakang itu ya. Dia kan main berapa drama, berapa komedi ya. Iya. Dan ini bagi gue bukan termasuk B-movie sih bagi gue ya mas ya. Buat gue sih nggak cocok dibilang B-movie ini sih. Karena dari segi aksinya segala macam itu cukup oke ya, cukup matang ya. Kita makanya gue bilang mungkin kalau kita perdebatin ya banyak sudut pandang, tapi yang penting kita enjoyin aja mas, karena ini dengan kita enjoyin cukup mengobati atau cukup mengalahkan tuh plot cerita yang kadang kita jadi pertanyaan-pertanyaan gitu mas. Betul. Jadi yang tadi itu kalau mau nonton ya istilahnya jangan terlalu berharap mendapatkan tontonan yang serius, yang berat segala macam ya. Seperti itu. Nah, ringan oke lah nih, terhibur lah gue lah, ceria lah mas. Nah, kata-kata terakhir mengenai film ini gimana nih mas? Kata-kata terakhir ya, ini film yang kalau mas bilang tadi kan nih mungkin klise mas ya, banyak kita temukan ya mas ya di film-film jenis ya, tapi bagi gue ini sih kalau Anda pengen melihat atau penonton pengen melihat sebuah amarah ya, cewek yang paling amarah selama di film, setahu gue sih hampir nggak pernah sih mas ya film barat tuh yang kayak menceritakan orang tuh yang paling marah gitu dari sisi action gitu. Kalau dulu kan pernah kita lihat kan paling si Adam Sandler, Anger Management ya. Sama Leaning Playbook itu, Leaning ya, sama betul. Leaning Silver Playbook itu emang dia juga emosi tuh si siapa, Bradley Cooper juga emosi sebagai suami. Tapi kan nih kalau ini dalam sisi action mas, dalam sisi apa ya, maksudnya tuh ada sisi actionnya, menurut gue nih sesuatu hal yang baru. Jadi kita ngebayangin nonton film tapi ini Hulk gitu loh, tapi wujudnya manusia, wanita lagi cantik.
yang bisa marah. Kayak Hook kan kalau kita lihat film seri yang dulu kan kayak gitu Mas, dia nggak bisa dimarahin dikit Mas. Betul nggak betul. bisa nggak bisa nahan emosi dia marah nih, kayak Hook wanita ini parah ini. Dan cocok ini si Kate Beckinsale sebagai aktornya dipilih saudara nih, nggak salah Mas, ini benar-benar nggak salah Mas, cantik lagi. Apa ya, sex appeal-nya bagus, sex appeal-nya di sini Mas. Keren lah ya Setuju dalam Mas. keren. Dalam arti di satu sisi dia istilahnya memperlihatkan aura kewanitaannya, istilahnya kecantikannya gitu ya. Tapi di satu sisi itu dia bisa berubah menjadi kegaharannya tuh istilahnya. Iya, Bahkan waktu itu ada adegan yang bilang sama si J itu kan dibilang apa sih yang bisa bisa terjadi terburuk yang terjadi sama gue sih. Terus dikasih klip-klip yang dia dibunuh tuh si J-nya apa udah lagi ciuman, ditonjok segala macam, inget gak? Yang di kamar. Yang di kamar kan maksud yang dia ciuman kan, terus habis itu kan si Lindinya itu agak mundur ya, saya nggak mau terlibat dalam hubungan lebih jauh lagi. Terus kan si Justin kan ngomong apa sih yang bisa terburuk lu lakukan ke gua, terus langsung ada klip-klip tuh klip dia ditonjok, klip dia dipiting pakai kaki. Oh iya. Padahal itu cuma ngebayangin doang kan. Iya tuh ngebayangin, dan tuh ibaratnya dia udah terima apa adanya, ibaratnya dia merasa di cowok kayak terima gue apa adanya nih, kayak sampai gue dibeliin kamera lagi, belum apa-apa udah dibeliin kamera dia kan Mas. Gimana cewek nggak kepek-kepek Mas ya? Iya justru itu juga kan agak pas awal itu agak bingung nih kenapa nih kasih kamera nih, maksudnya dalam arti kan buat apa, kenapa, untuk apa, dalam arti terus apa hubungannya sama si Lindy kan dari awal kan nggak dikasih lihat bahwa dia itu suka fotografi segala macam ya kalau nggak salah ya. Nah, itu sih jadi akhir tanda tanya juga sih. Mungkin tujuannya mungkin dalam arti ntar ke ini Mas, ke tujuan utamanya Mas, itu biar si Lindy tuh suatu kalau ntar dia disangka bunuh dia, terus dia bisa cari tahu gitu Mas, terus bisa kasih tahu polisi atau gimana gitu. Tujuannya si Justin awalnya tuh selain dia sama si dokternya itu, sama sekaligus berharap itu ngebaca yang ngebunuh tuh si itu Mas, siapa tuh si bosnya itu Mas. Si Gareth ya. Gareth tuh gila tuh. Apalagi dia ngaku-ngaku sebagai akuntan ya. Iya. Akuntan. Oke, Mas. Ini thank you banget nih Mas, kita ngomongin secara singkat film Jolt yang baru aja keluar nih kayak kemarin kalau nggak salah ya. Baru 2-3 hari ya. Kemarin kayaknya tanggal 2. Nah ini benar-benar seru sih nih. Jadi untuk para sobat BB69 nih yang butuh tontonan yang yang cepat, yang nggak usah mikir tapi full aksi dengan komedi yang seger juga ya, bener ya. Nah ini boleh dipilih nih film Jolt yang di Amazon Prime Video nih. Nah ini boleh silakan pilih, nonton dan nikmati aja, nggak usah mikirin apa-apa ya. Oke. Kita nggak perlu IMDb nilainya 52, Rotten 35%, udah nggak perlu peduli, yang penting kita mengalahkan tuh sisi hiburannya Mas. Betul, setuju. Apalagi kan kapan lagi lihat si Kate Beckinsale jadi badass lagi seperti itu. Iya betul sih. Oke, sekali lagi thank you banget nih Mas Watching Movie Channel untuk jadi teman kongko BB69, dan untuk para sobat BB69 jangan lupa mendengarkan episode-episode lainnya tentunya dengan tema berbeda, dan nantikan episode-episode terbaru kami yang pastinya akan membahas film-film lainnya yang keren-keren. Oke, Mas Watching. Thank you banget Mas Watching. Thank you Mas Bebe. See you. See you.